selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 Juni 2023 dengan judul Hidup dalam Kerukunan dengan Saudara Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 2 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan merancang bahwa umatnya akan menjadi satu kesatuan. Bahwa mereka akan setuju sepenuhnya dan memiliki pikiran yang sama dan penilaian yang sama. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 361. Agama Kristus tidak menuntut kita untuk menghilangkan identitas karakter kita, tetapi hanya untuk menyesuaikan diri kita dalam beberapa hal dengan perasaan dan cara orang lain. Banyak orang mungkin dipertemukan dalam satu kesatuan, keyakinan agama yang pendapat, kebiasaan, dan seleranya dalam hal duniawi tidak selaras. Tapi jika mereka memiliki kasih Kristus yang bersinar di dada mereka dan menantikan sorga yang sama sebagai rumah kekal mereka, mereka mungkin memiliki persekutuan yang paling manis dan paling cerdas bersama, dan kesatuan yang paling indah. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 65. Marilah kita bertekad untuk bersatu dengan saudara-saudara kita. Tugas ini telah Tuhan berikan kepada kita. Kita akan membuat hati mereka senang dengan mengikuti nasihat mereka dan membuat diri kita kuat melalui pengaruh yang akan diberikan kepada kita. Disalin dari buku Testimonies to Ministry, halaman 500. Jadi, dengan semua dorongan Kristus, dengan setiap dorongan kasih, dengan semua keterlibatanmu dalam roh, dengan semua kelembutan kasih sayangmu, saya berdoa agar kamu memberi saya sukacita, karena saya mengetahui bahwa kamu hidup dalam kerukunan. Dikutip dari buku Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami sehingga kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan.
Tuhan merancang bahwa umatnya akan menjadi satu kesatuan, bahwa mereka akan setuju sepenuhnya dan memiliki pikiran yang sama dan penilaian yang sama. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga berjalannya tahun politik, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan. Biarlah hikmat pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan akan tugas pelayanan mereka dengan penuh dedikasi yang berasal daripada Tuhan. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, roh kerendahan hati, dan juga keteladanan di dalam pelayanan Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya dengan kasih dan cinta Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan, biarlah mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama mereka juga memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga, sukacita di dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan juga mengasihi dan juga mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.